Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sita. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif pada pembelajaran 2. Nah, sebelum memulai, silahkan teman-teman persiapkan dulu buku tugas, buku tema 2, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Teman-teman, pada pembelajaran 2 ini kita akan belajar muatan PPKN dan muatan SBDP. Pada muatan PPKN, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Sedangkan pada muatan SBDP, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Teman-teman, apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Lalu, apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Muatan pelajaran yang akan kita pelajari pertama yaitu PPKN. Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Ayo berdiskusi. Ayo hemat energi. Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir, seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja, dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan.
mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakaian listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Mina di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Teman-teman, berdasarkan teks di atas, analisislah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita perlu menghemat energi? Kita perlu menghemat energi karena energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas. Jika kita tidak menghemat energi, maka energi tersebut akan cepat habis. Apabila energi tersebut sudah habis, maka anak cucu kita tidak bisa merasakan sumber energi yang ada di bumi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Tindakan yang sudah dilakukan untuk menghemat energi yaitu menghemat penggunaan energi listrik, mematikan TV jika tidak ditonton, dan menggunakan kendaraan bermotor seperlunya saja. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Tindakan yang belum menghemat energi adalah menyalakan televisi hampir setiap hari tanpa ditonton, menggunakan listrik secara berlebihan, dan menggunakan motor untuk jarak yang dekat. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Hal baik yang dapat kita pelajari dari cerita di atas adalah kita harus membiasakan untuk menghemat energi sejak dini. Hemat energi berarti kita menjaga kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Nah, teman-teman, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Nah, agar lebih jelas, Sita akan menjelaskan pelaksanaan kewajiban menghemat energi. Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan energi fosil. Salah satu bentuk energi fosil yang perlu kita hemat adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu bentuk energi fosil yang pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun. Selain itu,
Sisa pembakaran minyak bumi juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Asap sisa pembakaran minyak bumi dapat menyebar ke udara. Akibatnya, pemanasan global dapat terjadi. Hemat energi adalah hal yang baik. Kita telah melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dengan hemat energi. Oleh karena itu, kita harus membiasakan berhemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Mari kita perhatikan perilaku menghemat energi berikut ini. Perilaku menghemat energi. Bentuk perilaku dari kewajiban menghemat energi yaitu mematikan lampu pada siang hari, mematikan televisi yang tidak ditonton, menutup keran air saat menggosok gigi, menutup keran saat bak sudah penuh. Selanjutnya, berjalan kaki ke tempat yang dekat, bersepeda ke tempat yang dekat, menggunakan kedua sisi kertas saat menulis. Selanjutnya, mendaur ulang kertas. Nah, perilaku tersebut merupakan contoh perilaku menghemat energi. Sudah jelas ya teman-teman? Teman-teman bisa mencontoh perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan mengamati pelaksanaan hak dan kewajiban di masyarakat. Sebagai anak yang bertanggung jawab, kita dapat melakukan penghematan energi. Kita juga dapat mengamati kesadaran masyarakat dalam menghemat energi di lingkungan rumah. Kita bisa melakukan pengamatan dengan metode wawancara dengan warga di lingkungan kita. Setelah itu, kita bisa menuliskan hasil wawancara ke dalam tabel. Mari kita perhatikan contoh hasil pengamatan pada tabel berikut ini. Hasil pengamatan perilaku di masyarakat. Hal yang sudah baik yaitu menutup keran ketika bak mandi sudah penuh. Mematikan lampu pada siang hari. Menggunakan lampu hemat energi. Mematikan televisi yang tidak ditonton. Dan yang terakhir untuk hal yang sudah baik yaitu menggunakan kertas seperlunya. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan perilaku di masyarakat yang belum baik yaitu menggunakan motor untuk pergi ke tempat yang dekat, mencuci kendaraan menggunakan selang, membakar kertas-kertas yang tidak dipakai, membiarkan keran yang bocor, dan yang terakhir menggunakan peralatan elektronik bersamaan. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Sekarang, bagaimana hasil pengamatan teman-teman terhadap perilaku masyarakat di lingkungan teman-teman? Silakan catat hal apa yang sudah baik dan yang belum baik ya teman-teman. Selamat mencoba mengamati. Nah, teman-teman, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, kita dapat menyimpulkan bahwa warga di lingkungan tersebut belum menghemat energi. Masih banyak kebiasaan warga yang perlu diperbaiki. Jika semua orang tidak menghemat energi, maka dapat mengakibatkan kekurangan energi, kelangkaan bahan bakar, dan kesulitan mendapatkan air bersih akan terjadi. Udara juga semakin panas karena semakin banyak pohon ditebang. Setelah mendapat kesimpulan, kita dapat menuliskan beberapa saran. Kita menuliskan beberapa saran supaya warga lebih hemat energi.
Mari kita perhatikan saran yang dapat kita berikan untuk lingkungan tersebut. Saran untuk warga agar berhemat energi. Yang pertama, sebaiknya kurangi kendaraan bermotor. Gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk pergi ke tempat yang dekat. Selain hemat energi, badan juga menjadi sehat. Yang kedua, sebaiknya gunakan ember dan kain lap saat mencuci kendaraan. Air yang digunakan lebih sedikit daripada menyiramkan langsung dari keran. Yang ketiga, sebaiknya kertas-kertas bekas dikumpulkan dan dijual agar dapat didaur ulang. Nah, itu adalah saran untuk warga agar berhemat energi. Kita sudah bisa membuat saran untuk warga agar berhemat energi. Jika semua orang menghemat energi, berarti mereka juga memiliki kepedulian terhadap sesama, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Dampaknya akan dirasakan oleh manusia serta lingkungan dan makhluk hidup di sekitar. Dengan menghemat energi, berarti warga di sekitar tempat tinggal telah ikut menjaga lingkungan. Oleh karena itu, menghemat energi sangat penting untuk dilakukan. Nah, teman-teman masih semangat ya? Muatan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu SBDP. Berbagai hal sederhana yang dilakukan Lani untuk menghemat energi juga bisa kita contoh. Coba kamu bayangkan, kalau sebagian besar orang di lingkunganmu pergi ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki. Seberapa besar energi yang bisa dihemat? Ayo coba lakukan seperti Lani ya. Teman-teman, Sita akan menjelaskan bagaimana cara menyanyi yang baik. Kita pernah belajar menyanyi di hadapan teman-teman. Ketika bernyanyi di hadapan penonton, kita harus bisa menjaga sikap. Kita juga harus memperhatikan cara menyanyi yang baik. Ayo kita simak penjelasan berikut dengan seksama agar kita bisa menyanyi dengan baik. Yang pertama, sikap badan. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan sikap badan, baik posisi berdiri atau duduk. Badan kita sebaiknya rileks. Posisi kaki tidak ditekuk. Wajah tegak ke depan dan percaya diri. Jika sikap badan baik, kita dapat mengatur pernafasan dengan baik. Selanjutnya, yaitu yang kedua, pernafasan. Ketika bernyanyi, kita harus memperhatikan pernafasan. Pernafasan saat bernyanyi berbeda dengan pernafasan saat kita berbicara sehari-hari. Saat bernyanyi, kita harus mengatur nafas kita dengan baik. Dengan begitu, suara yang kita keluarkan akan terdengar baik. Selanjutnya, cara menyanyi yang baik yang ketiga yaitu pengucapan. Pengucapan saat bernyanyi juga harus kita perhatikan. Saat mengucapkan atau menyanyikan setiap kata dalam syair lagu harus jelas. Ketika bernyanyi, mulut harus terbuka lebar agar suara terdengar jelas. Selanjutnya yang keempat yaitu tempo. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan kecepatan suara kita. Kita harus bernyanyi sesuai tempo lagu. Misalnya, lagu bertempo cepat kita nyanyikan dengan cepat. Lagu bertempo lambat dinyanyikan dengan pelan-pelan. Sedangkan lagu bertempo sedang kita nyanyikan dengan kecepatan sedang. Yang kelima
yaitu ekspresi. Ekspresi adalah mimik wajah pada saat bernyanyi. Ekspresi wajah ketika bernyanyi harus sesuai dengan makna lagu. Misalnya, saat menyanyikan lagu gembira, sebaiknya wajah kita terlihat gembira dan tersenyum ceria. Saat menyanyikan lagu sedih, sebaiknya wajah kita terlihat sedih atau murung. Ekspresi membuat orang yang mendengarkan dapat merasakan makna lagu. Nah, sudah jelas ya teman-teman, bagaimana cara menyanyi yang baik. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Pendidikan tulistiwa, karena ku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Terima kasih teman-teman, hari ini kalian luar biasa, kalian hebat karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sita harap ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.